bakal ceritain kisah Nabi Yunus yang selamat dari ikan paus. Siapa yang mau dengerin? Aku. Dikisahkan Nabi Yunus merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak penduduk Ninawa agar beriman. Ninawa merupakan daerah Mosul, Irak yang pada masa itu penduduknya berpaling dari jalan Allah dan masih menyembah berhala. Ada yang tahu di sini menyembah berhala menyembah? Tahu. Menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah. Ya, bagus. Menyembah selain Allah itu contohnya seperti menyembah patung, pohon, dewa, gambar kultus, dan lain-lain. Suatu ketika Nabi Yunus menemui penduduk Ninawa yang sedang melakukan ritual penyembahan berhala. Kedatangan Nabi Yunus ini ditolak oleh para penduduk tersebut. Bahkan mereka mengolok-olok dan menghinanya, sehingga hal ini menyebabkan Nabi Yunus marah dan meninggalkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Yunus untuk memberitahu kepada kaumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab. Saat meninggalkan kampung Ninawa, Nabi Yunus sudah tidak mengharap keimanan para penduduknya. Beliau pergi dengan perasaan penuh amarah dan kecewa dengan kaumnya. Setelah penduduk mengetahui bahwa Nabi Yunus telah pergi, maka azab yang diberikan oleh Allah benar-benar turun. Para penduduk di sana sadar bahwa azab ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak itulah mereka memutuskan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika azab datang, Allah Subhanahu wa taala melihat adanya kejujuran tobat yang dilakukan oleh kaum wanita, laki-laki, dan anak-anaknya yang berdoa dengan menyebut nama Allah. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman? Lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Ketika mereka atau kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Quran Surat Yunus ayat 98. Melihat peristiwa azab yang menimpa penduduk Ninawa, Nabi Yunus tetap meninggalkan kampung tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan beliau untuk pergi meninggalkan para kaum tersebut. Namun Nabi Yunus sudah terlanjur marah kepada kaumnya. Setelah itu Nabi Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki sebuah kapal. Tiba-tiba kapal yang dinaiki beliau oleng, terombang-ambing karena dahsyatnya ombak. Untuk mengatasi kapal yang oleng ini, para penumpang memutuskan untuk mengurangi barang-barang bawaan dan melemparkannya ke laut. Barang-barang yang dilemparkan ke laut tak cukup untuk menampung beban, sehingga para penumpang pada saat itu membuat kesepakatan bahwa agar jumlah orang yang menumpang juga dikurangi, dan salah satunya harus melemparkan diri ke laut. Kemudian pada saat itu para penumpang kapal memutuskan untuk membuat undian. Hal ini disepakati bahwa siapa saja yang keluar namanya di undian tersebut maka harus bersedia melemparkan diri ke laut. Setelah dilakukannya undian pada saat itu, maka nama Nabi Yunus yang keluar. Dengan perasaan pasrah, Nabi Yunus akhirnya melemparkan tubuhnya ke laut setelah tubuhnya tenggelam di kedalaman laut. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ikan paus dan mengikhlamkan kepada ikan tersebut agar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dan melukainya. Akhirnya ikan paus tersebut benar-benar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dagingnya dan mematahkan tulangnya. Saat berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus hanya melihat kegelapan, tak melihat apapun yang ada di sana, dan tak ada makanan yang dapat dikonsumsi. Nabi Yunus akhirnya menyadari pada saat itu bahwa hal ini merupakan buah dari tidak sabar dalam menghadapi kaum Ninawa. Sehingga beliau berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam salah satu surat Al-Qur'an yang berbunyi, dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika ia pergi ke dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa tidak ada
tidak akan mempersempit atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkan dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87 sampai ayat 88. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperkenankan doa Nabi Yunus dan mengeluarkannya dari perut ikan. Nabi Yunus dilemparkan di pinggir laut pada saat itu, yang tandus dalam keadaan sakit. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu untuk beliau konsumsi, sebagaimana dalam salah satu surat Al-Quran yang berbunyi, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Quran Surat Al-Syafat ayat 145 sampai 146. Setelah itu Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menemui kaumnya. Hal ini dilakukan untuk memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubat para penduduk tersebut. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan mereka kenikmatan hidup hingga waktu tertentu. Jadi dari kisah yang kakak ceritain tadi, di sini ada yang tahu nggak hikmah apa yang dapat kita pelajari? Tahu. Apa sih, Rin? Selalu meminta pertolongan dari Allah. Ya, selalu meminta pertolongan dari Allah. Ya. Kalau Kak Jet? Selalu sabar. Ya, selalu sabar. Jadi hikmah yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi Yunus ini yaitu selalu meminta pertolongan kepada Allah. Ya, selalu menjadi pribadi yang terdekat dengan Allah. Ya, selalu berprasangka baik. Selalu mengingat Allah. Dan kisah Nabi Yunus ini menjadi pembelajaran kita agar lebih sabar dalam menghadapi ujian. Ya. Jadi itulah yang dapat kakak sampaikan mengenai kisah Nabi Yunus yang selamat dari ikan paus. Udah pada tahu kan kisah Nabi Yunus yang selamat dari ikan paus? Tahu. Ya. Jadi kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi